Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pintunya agak terkunci, terbuka, masuk tidak bisa. Jadi geser bilang kos-kosan. Dia masuk sudah begitu, sudah berdarah, sudah bersimbah darah. Kadang-kadang masih banyak takut yang bermain di sektor pertanian yang menyebabkan orang yang berjemur di terik matahari hanya mendapatkan sedikit dari upaya mereka. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pasangan suami istri di Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Waluyo Indah, Bau-Bau ditemukan tewas bersimbah darah. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Morianse meyakini keberadaan bangsal pasca panen pengelolaan hasil hortikultura dapat mewujudkan pertanian berkeadilan dan menjauhkan petani dari ulah tengkulak. Inilah Warta Kapten pagi selengkapnya hari ini Rabu 24 Agustus 2022 bersama saya Siti Nur Hardianti. Mengawali Warta Kapten pagi ini kami update status COVID-19 di tanah air. Kasus terkonfirmasi COVID-19 di tanah air kembali meningkat. Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menunjukkan ada tambahan 4.858 kasus baru pada Selasa 23 Agustus 2022. Tambahan 4.858 kasus baru itu lebih tinggi dibandingkan kemarin yang tercatat 3.300. Dengan demikian, secara total, kasus COVID-19 di tanah air mencapai 6.323.715 kasus. Kemudian untuk total sembuh yang hari kemarin bertambah 5.134, sehingga jumlahnya hingga saat ini 6.117.792 orang. Dan kasus meninggal juga bertambah 24 orang hingga saat ini menjadi 157.420 orang. Secara keseluruhan kasus aktif turun 300 sehingga totalnya 48.503 orang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, pasangan suami istri di Jalan Pahlawan Kelurahan BWI, Bau-Bau ditemukan tewas bersimbah darah. Motif pembunuhan masih menjadi bahan penyelidikan. Untuk informasi selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani. Warga Jalan Pahlawan kilometer 4 Kelurahan Bukit Waluyo Indah, Kota Bau-Bau Selasa pagi digegerkan dengan penemuan mayat bersimbah darah. Kedua jenazah tersebut merupakan suami istri penghuni rumah di depan Jalan Poros Jalan Pahlawan. Kedua korban diketahui bernama Lamoni, sedang istrinya Wajumabi. Keduanya merupakan pedagang di Pasar Lelangi. Keterangan sementara kedua korban inisial M, kedua jenazah tersebut diketahui warga setempat sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Orang pertama yang mengetahui meninggalnya kedua pasutri itu adalah ponakan korban. Pintunya agak terkunci, terbuka, masuk tidak bisa. Jadi geser bilang dia masuk sudah begitu, sudah berdarah, bersimbah darah sudah. Jadi potong begitu katanya. Sementara itu, sejak berita penemuan mayat itu beredar, kepolisian langsung bergerak ke lokasi. Hasil identifikasi awal, Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo menyebutkan keduanya diduga korban pembunuhan. Pada kedua jenazah ditemukan beberapa luka robek akibat senjata tajam. Motif pembunuhan masih menjadi bahan penyelidikan polisi, sebab HP milik korban juga dibawa kabur pelaku. Kapolres Bau-Bau optimis dapat mengungkap kasus pembunuhan tersebut, sebab nomor handphone korban telah dicatat guna identifikasi keberadaan pelaku. Kondisi korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pelaku ini menggunakan senjata tajam. Terjadi luka di bagian leher dan dada. Untuk korban luka pada leher, dan untuk suaminya
itu selain dari pada leher di bagian dada sebelah kiri. AKBP Erwin menyebut insiden pembunuhan tersebut diduga terjadi Senin malam. Kepolisian menerima informasi pada warga pada pukul 8 pagi. Kedua korban diketahui tinggal berdua di kediamannya. Rumah yang ditinggali kedua korban juga memiliki beberapa kamar kos. Saat ditemukan, kedua korban berada di kamar kos diduga diseret oleh pelaku. Akibat insiden tersebut, Jalan Poros Bau-Bau Pasar Wajo Buton sempat macet karena kerumunan warga dan pengendara yang melintas. Beruntung, Satlantas Polres Bau-Bau cepat mensterilkan lokasi sehingga kendaraan dapat melintas dengan lancar. Wadi Mulyani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Berita selanjutnya. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse meyakini keberadaan bangsal pasca panen pengelolaan hasil hortikultura dapat mewujudkan pertanian berkeadilan dan menjauhkan petani dari ulah tengkulak. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Kadang-kadang masih banyak tengkulak yang bermain di sektor pertanian yang menyebabkan orang yang berjemur di terik matahari hanya mendapatkan sedikit dari upaya mereka. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse meyakini keberadaan bangsal pasca panen pengolahan hasil hortikultura dapat mewujudkan pertanian berkeadilan dan menjauhkan petani dari ulah tengkulak. Sebab selama ini dirinya melihat ulah tengkulak banyak mengambil keuntungan dari petani, akibatnya petani semakin terjepit karena tidak memiliki modal, teknologi, dan juga pengetahuan untuk mengolah hasil pertaniannya. Hal itu diutarakan Ahmad Munianse ketika meresmikan pengoperasian bangsal pasca panen pengolahan hasil hortikultura bantuan dari Kementerian Pertanian untuk kelompok Tani Lonco di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Surawolio pada Selasa siang 23 Agustus 2022. Kadang-kadang masih banyak tengkulak yang bermain di sektor pertanian yang menyebabkan orang yang berjemur di terik matahari hanya mendapatkan sedikit dari upaya mereka, sedangkan yang berdasi kadang-kadang lebih mendapatkan nilai margin yang begitu besar. Inilah yang selama ini selalu kita perjuangkan agar terjadi pertanian berkeadilan, agar masyarakat petani kita bisa punya nilai tawar yang tinggi. Salah satu diantaranya adalah intervensi seperti hari ini. Orang nomor 1 di Kota Bau-Bau ini meyakini bantuan yang diberikan Kementan dapat meningkatkan nilai tambah bagi petani tanaman hortikultura karena dapat menjadi pertumbuhan UMKM hortikultura dengan sasaran pengolahan bahan baku khususnya komoditi pisang menjadi produk olahan keripik pisang aneka rasa. Karena itu, atas nama Pemkot Bau-Bau, Munianse menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan Kementan. Ia pun berpesan kepada kelompok tani menjaga dan memanfaatkan bantuan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan. Di tempat yang sama, Koordinator Pengolahan Hasil Hortikultura Kementerian Pertanian, Dia Ismayaningrum mengatakan, bantuan yang disalurkan merupakan salah satu program Direktorat Jenderal Hortikultura, khususnya Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Jadi kami memberikan bantuan satu paket. Di sini ada bangunannya, kemudian ada alat pasca panennya. Nanti alat pasca panen itu sebelum diolah. Kemudian ada alat pengolahannya. Alat pengolahan ini, Bapak, kami sesuaikan dengan keinginan kelompok. Pisangnya mau dijadikan apa? Mau dijadikan tepung, mau dijadikan keripik, mau dijadikan olahan yang lain. Monggo, silakan setelah ini Bapak Ibu dari kelompok berkreasi. Jangan mangkrak ya. Dia meminta petani memanfaatkan bantuan dengan baik dan terus berkreasi agar produk olahan yang dihasilkan bisa dikenal bukan saja secara lokal, namun bisa menembus pasar dunia. Silakan dimanfaatkan bantuan ini. Nanti buat pelatihan bisa ya, ada universitas, ada mahasiswa atau yang lain ya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk di kelompok-kelompok lainnya untuk pemicu menjadi UMKM yang tangguh, yang berkembang. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Muhammad Rais berharap bantuan bangsal pasca panen dan alat pengolahan bukan yang terakhir diberikan Kementan untuk Kota Bau-Bau karena masih banyak potensi kelompok tani lainnya yang membutuhkan intervensi program dari pemerintah pusat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
Kita beralih ke informasi lainnya. Memperingati Hari Asyura, Gabungan Organisasi Wanita Kota Bau-Bau santuni 60 anak yatim. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Kalau anak yatim menangis saja bisa menghancurkan negeri, berarti kalau anak yatim juga berdoa untuk keselamatan negeri, pasti negeri juga itu akan diangkat derajatnya. Memperingati Hari Asyura 10 Muharram tahun 2022, Gabungan Organisasi Wanita GOW Kota Bau-Bau menggelar ritual Pakandeana Nana Maelu atau memberi makan anak yatim. Pemberian santunan kepada 60 anak yatim itu berlangsung di Bantea Umuri Bolu, Rujab Wali Kota Bau-Bau, Selasa pagi. Ketua GOW Bau-Bau, Waude Nursanti Monianse menyebutkan, tahun lalu peringatan Hari Raya Anak Yatim ini dilaksanakan berupa menyantuni anak yatim di panti asuhan. Namun tahun ini dilakukan sesuai dengan tradisi dan budaya masyarakat Buton, mengundangnya kemudian disuapi makan yang dalam bahasa daerah disebut Pakandeana Nana Maelu. Hari ini kami mencoba mengangkat kearifan lokal daerah kita, Kota Bau-Bau, untuk mengadakan Pakandeana Nana Maelu sesuai dengan tradisi kita. Walaupun saya tahu persis ini belum selengkap yang dilakukan oleh orang tua-tua kita, tetapi kami berupaya semoga tahun-tahun kedepannya tentu lebih baik dari tahun ini. Nursanti mengatakan seyogyanya kegiatan ini terselenggara tepat di 10 Muharram lalu. Namun adanya berbagai kegiatan sehingga baru dapat dilaksanakan. Di tempat yang sama, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menyebutkan agama Islam dan semua agama yang mengajarkan cinta kasih pasti berpandangan yang sama untuk memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Dalam Al-Quran saya kira banyak sekali ancaman, pemberitahuan, penyampaian tentang pentingnya kita memberikan perhatian. Bahkan dari aspek fisik, misalnya harta mereka tidak boleh kita zalimi. Bahkan dari aspek psikis, menghardik juga dilarang. Dalam sejarah Islam, lanjut Monianse, pernah dikisahkan tentang megahnya negeri Iram yang tiba-tiba hancur dan lenyap ditelan badai gurun akibat pemimpinnya berperilaku zalim kepada anak yatim dengan mengambil hak-haknya. Kalau anak yatim menangis saja bisa menghancurkan negeri, berarti kalau anak yatim juga berdoa untuk keselamatan negeri, pasti negeri juga itu akan diangkat derajatnya, dinaikkan statusnya, disejahterakan negerinya karena doa anak yatim. Itu pasti kebalikannya seperti itu. Olehnya itu, Wali Kota Ahmad Monianse memberikan apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan GOW maupun organisasi dan kelompok masyarakat Bau-Bau yang telah memuliakan anak yatim. Dengan melestarikan tradisi ini berarti memberikan dukungan langsung untuk kemakmuran dan kejayaan Kota Bau-Bau. Sehingga apa yang dicita-citakan untuk menjadi kota yang maju, sejahtera dan berbudaya dapat terwujud. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Bau-Bau bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau menggagas kolaborasi penyelenggaraan program layanan konseling gratis. Pelaksanaan kegiatan tersebut dijadwalkan mulai 29 hingga 31 Agustus bertempat di Lipo Plaza Buton. Kepala Bapas Bau-Bau Sri Mariani mengatakan kegiatan ini direncanakan akan dilakukan selama 3 hari dimulai dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Tidak hanya bagi klien pemasyarakatan atau mantan terpidana yang sedang dalam pembimbingan dan pengawasan Bapas Bau-Bau, kegiatan juga akan menyasar masyarakat umum dan pengunjung. Tujuan umum dari konseling ini adalah untuk membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan. Pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau menerima kepulangan kontingen Jambore Nasional tahun 2022. Mengenai hal itu kembali dilaporkan Hairul Mulku. Salam Pramuka. 2 kali tepuk Pramuka. Rombongan Jambore Nasional Jamnas asal Kota Bau-Bau akhirnya tiba dengan penuh keceriaan
meskipun sebagian besar mengalami gangguan kesehatan ringan. Rombongan Jambore Nasional itu diterima resmi oleh Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Monianse, didampingi Ketua Kwarca Bau-Bau Roni Muhtar, pimpinan DPRD dan perwakilan Forkopimda di Rujak Wali Kota Selasa siang. Ahmad Monianse mengucap selamat karena para duta pramuka Kota Bau-Bau ini telah mendapat pengalaman yang nyata tentang bagaimana membangun persaudaraan sesama anak bangsa, sebab selama kegiatan bisa berinteraksi dan berkumpul dengan anak-anak bangsa dari semua daerah dengan berbagai keberagaman. Yang kita harapkan kapasitas adik-adik dari aspek kognitifnya, afektif dan psikomotoriknya selama mengikuti kegiatan kepramukaan di Cibubur dalam rangka Jambore ke-11 ini benar-benar dapat dirasakan dan bermanfaat buat adik sekalian dalam hal menjadi bekal hidup. Tema Jambore Nasional ke-11 tahun ini adalah ceria, berdedikasi, dan berprestasi. Diharapkan tema ini dapat menginspirasi, dengan keceriaan bisa menantang segala macam tantangan hidup, berdedikasi dan berprestasi sebagai generasi penerus dan pewaris bangsa dan bernegara. Jadi kalau tidak berprestasi, ya apa yang kita bisa harapkan? Bersyukurlah adik-adik sekalian terpilih menjadi Duta Pramuka Kota Bau-Bau di Jambore 2022 ini. Dari sekian yang ada di kota kita, adik-adik sekalian yang terpilih untuk mengenyam segala macam pengalaman yang positif dan bermanfaat. Abdikan apa yang telah kita peroleh di sana untuk kebaikan diri dan kebaikan negeri kita. Di tempat yang sama, Ketua Rombongan Kota Bau-Bau Samsul Bahri dalam laporannya mengatakan, selain mengikuti kegiatan Jamnas, rombongan menyempatkan untuk mengunjungi sejumlah tempat-tempat wisata sejarah di ibu kota Jakarta. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, sebagai berita yang terakhir, kami baru saja mendapatkan informasi terbaru terkait pembunuhan yang terjadi kemarin di Jalan Pahlawan. Tidak sampai 24 jam, kepolisian akhirnya berhasil membekuk terduga pelaku pembunuhan pasangan suami istri yang ditemukan bersimbah darah di Jalan Pahlawan, kilometer 4, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kota Bau-Bau. Tersangka berinisial AR, 43 tahun, warga kelahiran Morowali Utara. Karyawan swasta itu dibekuk Opsnal 78 Satreskrim Polres Bau-Bau AKP Najamuddin sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah di sebuah rumah kos Jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Batulo. Dalam rilis tertulisnya, Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo menyebutkan motif pembunuhan karena pelaku kesal. Pekerjaan pagar dan jendela di rumah korban dibatalkan secara sepihak oleh korban. Interogasi awal, kepolisian AR menghabisi nyawa kedua korbannya dengan senjata tajam jenis celurit. Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan pasal 340 subsidir 338 KUHP, ancamannya sekurang-kurangnya 20 tahun penjara atau kurungan seumur hidup. Saat ini tersangka telah diamankan di Satreskrim Polres Bau-Bau guna proses hukum lebih lanjut. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pasangan suami istri di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Bau-Bau ditemukan tewas bersimbah darah. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse meyakini keberadaan bangsal pasca panen pengelolaan hasil hortikultura bisa mewujudkan pertanian berkeadilan dan menjauhkan petani dari ulah tengkulak. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.